mari kita masuk ke dalam match penutupan di hari kedua kita MPLID season yang 9 hari Sabtu. Game yang pertama Best of 3 Series. Bigetron Alpha akan mendapatkan first pick mereka, sedangkan EVOS Legend berada di second pick dengan Ben Lancelot. Lalu Valentina. Hayabusa belum. Hayabusa. Your team. Full assassin-nya. Versi, halo. Menjadi incaran versi kali ini. Versi halo, apa kabar? Halo. Iya, karena 2 hero dari versi kali ini sudah mulai ditutup juga. Ya, tapi versi ya kita tahu dia masih punya Isansin juga. Ada Yin sampai, sorry. Ada Link. Ya, ada Link juga, ada Yusunsin juga yang biasa digunakan. Blue sekarang menjadi korban. Karena Tapi ada versi pun sekarang kita nggak membatasi dia dengan hero assassin doang loh. Iya. Aku pernah lihat dia dengan Pakito juga Pakito juga performanya pernah fighter. bagus. Barat juga pernah. Baratnya Barat juga juga. Jadi fleksibel banget sebenarnya Your untuk team keduanya. is Tapi dead. benar-benar 3 dari band tim Bigetron mengarah ke arah Versik. Oh iya, ini jungler udah fix target ban bagi Bigetron Alpha. Bener-bener langsung spesifik ke arah satu pemain. Karena memang di sini assassin yang cukup lincah ya, yang bisa dipakai nanti oleh si Versik. Fanny bahkan saya sebagai last bandnya. banyak loh ini. Cecil ada, Lilia ada, Pakito oke. Pakito. Kalau Eve, Yip Bigetron juga kayak masih ready. dia bakal dilepas nggak sih? Selena masih ada. Selenanya Ki. Ya. Dia bisa Selena? rotasi cepat juga. Tapi EVOS masih berpikir karena ini banyak banget yang kebuka. Karena 3 dari tim Bigetron ke arah Versik. Rupanya lebih mengarah ke arah Johnson. Wow. Respect band dari EVOS Legend. Oke. Johnson. Daripada pusing-pusing, Spesifik band juga. spesifik band juga. Ya, Kayak yaudah band aja. Resikonya terlalu besar mungkin ya. Kalau ngelepasin Johnson. tapi ada Cecilian sekarang. Banyak sih Om. Ada Cecilian, ada Selina. Ini dengan Selina Oke. atau Cecilian langsung kasih keren. Karena memang ya Johnson ini kemarin ya yang mengubah tempo arahnya untuk Bigetron Alpha. Satu lagi Kadita. Tadi tak. Tapi ketika nggak ada Johnson, nggak akan semengejutkan kemarin. At least. Dan Selena Selena. menjadi first pick dari Bigetron Alpha. Wow, oke ini hit or miss dari Bigetron Alpha, mereka pasti diharapkan untuk bisa memenangkan ya. Untuk early team fight-nya, pressure extra ke arah dari purple buff nanti. Nih, Bos season 9 masih healer kayak mainnya. Gue penasaran sih. Harusnya masih sih, Masih ya? masih sih. Karena menurutku healer ini adalah meta yang gak bakal bisa dipatahkan juga. Maksudnya dengan cukup cepat ya mungkin Estes kan yang paling Nah, ini bisa dibilang identitas mereka juga ya. Betul. Sejauh ini ya Masih selama ada ini. Angel lah. Dan Iya. cocok juga ketika ada healer untuk menghadapi Selena. Ketika Yep. Selena mengeluarkan Selena, tinggal di heal aja. Tinggal di backup, di follow up juga. Dan dengan adanya healer di tangan EVOS Legend, otomatis tim Bigetron Alpha akan berpikir keras gimana menghitung damage output yang bisa mereka hasilkan ketika ada inisiasi. Oke. Kedua hero Lilia, Dan Chow. Chow. Wow. Rek. Chow. Rek Chow bahkan 100% win rate. Wow. Sejauh ini ya, sejauh Apakah ini. anti meta akan menggunakan Chow atau Rek? Kalau Rek, wih. Reknya ini kalau nggak salah berapa dulu? 4.000 match ya. Ya Kalau masih nggak salah. fleksibel banget sih. Waduh. Dari Chow-nya dan Lilia, satu hero yang bisa ngasih damage mau gelut di area sempit-sempit, makin happy. So ayo gitu. Dan dengan Black Shoes yang dimiliki, otomatis sustainability yang dimiliki oleh tim EVOS lebih meningkat lagi. Yep. Dengan adanya inisiasi yang pasti dikeluarkan oleh tim Bigetron. Kalau udah punya Selena pasti mereka bakal inisiasi terus kan? Yep. Bakal nge-press terus. Ya. Dan Nggak ini bisa dikasih- miskalkulasi nih. Nggak dikasih makan nih harusnya nih dari EVOS Legend untuk Ya. farmingan dari junglernya. Sejauh ini Popeus juga masih terlepas. Hanya saja Pakito dan juga Matilda. Galak banget nih. Selena Matilda. Selena Matilda. Apakah ada Esmeralda sesaat lagi? Waduh, Wow. boleh sih tapi boleh banget karena memang dari Guiding Wind bakal ngasih extra shield juga. Dimana nanti untuk Stardust Dance-nya ini bakal ngasih damage Yep. lebih dan juga ada Force Mount shield-nya kan untuk bisa disedot. Yap. Tapi kalau mau bicara soal Esmeralda, ini agak resikonya adalah karena dia berhadapan dengan Pakito kan. Pakito. Tumbukan maut knockout strike. Apakah Pakito akan di jungler atau di XP? Pakito, jungler, Jungler. jungler. Ya. Saya suka di jungler tapi kalau Ripo mau ya gak apa-apa. Popeus. Iya, Oke. nggak apa-apa. Mereka Popeus. mengamankan Pope. Satu pilihan yang sangat baik karena ada Pakito ya. Ya, dan Sejauh ini juga mereka akan nge-ban. Dan Esmeralda bisa dihilangkan. menurutku harus di-ban. Harus di-ban. Wajib. Sama satu lagi. Diambilnya Povius ini membuka one-one bisa dipakai sama EVOS Legend. Iya. Wow. Kalau tidak di-ban ya Bude ya. Ya,
Dan kalau nginget ada Clover, One biasa Iya. masuk banlist sih. Lihat Clover, lihat mukanya Wan sih. Iya. Clover sama dengan One. Iya. Waduh. Atau Harit. Cuma Dibuka topengnya kalau Clover, jadi One. Dibuka lagi Harit gitu. Saya menjadi adik seperguruan dari Clover. Oh Dan gitu, Wan-Wan adik terus. seperguruan Iya. ya. Boleh. Belum lagi Wan kan sekarang udah di buff juga. Betul. Dari base damage-nya dari 90 menjadi Your team 95. is banning. Movement speed-nya juga udah bertambah. Ya, ini Esmeralda di band. Esmeralda. Ya, menurutku band Wan bukan opsi yang buruk. Your Link. team is Oh, banning. gila. Ini 4 jungler loh. Persik bener-bener Dipaksa. dipaksa buat main fighter Barats. 4 hero loh. Ya, mau main Barats atau ya Barats saja, ada Pakito kan? Atau setidaknya Aulus. Atau Aulus ya, setidaknya 2 hero itulah yang bisa dimainkan nanti. Udah disetir 4 hero. Fokus hero. ke arah Versik. Terakhir Wan. Atau Nah. terakhir hero Versik lagi nih. Capek. Waduh. Bukan hero-nya Kalau hero Clover. Persik ya Barats. Berarti Barat nanti Ben. Barats, karena kan Barats bisa ngedinai Pakito. Karina. Karina. Enggak sih. Enggak sih kalau Karina. Enggak kalau Karina bisa kena knockout strike juga dia. Masih bisa ada skill ya. Bisa nge-delay buat karyanya. Dan last band, Heroes Legends. Ini lumayan ngeri ya dari sisi draftnya juga. Kimi. Your team Oke, is gak pengen banning. ditarik ulur, gak pengen dikating sambil terkena constant damage. Karena- Ada Popol Kupa nih yang kayaknya mulai popularitasnya Menurun ya. menurun. Ya, Popol Kupak, Batrix yang menurutku lagi naik juga. Batrix. Batrix lagi naik. Ya mengingat sekarang dia dengan senjata yang lebih diunggulkan. Shotgunnya. Shotgun, Weskernya dia, Weskernya. Rainernya juga. Dan last band, mau kemana dulu nih? Isan Isan Lim- Fix. 5. 5 Bude. target ke arah Versik semua. 5. Dipaksa apa main kabar? fighter ya, dia paksa main fighter aja lah, udahlah. Ada slot 2 lagi nambah. Nggak Hasil. nge-ban Versiknya sekalian. Bisa gitu. Gana sih, ini Ganas. ada sebuah gimana ya kayak strategi untuk Ya. drafting phase yang sangat menarik dikeluarkan oleh tim Bigetron Alpha. Hero 1 player doang. Ini Ini menandakan baru deh, ini sebelum-sebelumnya belum pernah ada Belum full ada. 5-5-nya. Ini menandakan seserius itu mereka menangani ataupun ngetargetin satu player dari tim lawan untuk bisa mengambil titik lemahnya gitu loh. Yuk, Wan yuk. Oke, sekarang boleh Boleh di pick mungkin Wan Wan atau Aulus? Gold lane dulu kah? Aulus dulu. ya. Aulus Aulus keluar. dulu. Ya, karena memang udah tipis, opsinya udah habis. Yep. Mau marksman siapa Granger? Dan ini pun masih cocok Aulus gitu. Iya. Walaupun agak nahan dulu ya. Jangan terlalu ke depan. Benar. Harus nunggu di level 12 juga biar maksimal pasifnya dia. Tapi nanti setelah level 12 dan itemnya cukup, Undying Fury dan the Power of Axe-nya akan sakit sih Om. Tapi kita lihat lagi bagaimana counter dari Bigetron Alpha. Karena mereka pastinya dengan 5 jungler yang udah di-ban, ini mereka ada ekspektasi tersendiri nih. Yuzong, Your team is Granger. Oke, ini dia pilihan dari Bigetron Alpha. Oke, dan last picknya ini. Yuk, nih, one-one yuk. One buat Clover atau yang lain. Dari tadi kita mention Iya. one. Popol Kalau Kupa masih ada. ya, kalau opsi yang Brody lain masih Popol ada. Kupa, Brody. Iya. Ya, cuman agak ngeri ya kalau kena Black Dragon Fob. Nah, Black Dragon Fob bisa dihindari dengan One. iya, Needles of Flower-nya Needless bisa in Flower. bisa lepas dari apapun yang ada di Land of Dawn kali ini. Pokoknya kalau ngelihat Hafiz ya udah ya. Iya, lihat Langsung gitu. kayak one nih. Lihat, lagi mikir nih. Atau punya hero baru nih untuk MPLI di season yang ke-9. Perdana untuk EVOS Legend. Apa ya? Kalau yang kuat ya karena ada Selena, aku sih one tetap ya. Iya. Apalagi mereka udah ada Povius. Needle in Flower ini Popol spell yang Kupa. berguna banget. Oh, Kufra. wow. Hey. Sebentar. Wah. Berarti. Rek Kufra versi. Oh. Untuk dari Poveusnya akan digunakan oleh Clover. Lalu deretan hero-heronya sudah diambil oleh masing-masing player dari tiap tim. Seperti apa hasilnya? Inilah pasti yang akan ditunggu-tunggu oleh seluruh penonton yang ada di luar sana. Jadi untuk sekarang, tolong ramekan kolom komen kita dengan emot hati berwarna biru
menandakan kalian pendukung dari EVOS, Heeh. atau emot hati berwarna merah sebagai menandakan kalian pendukung dari Bigetron Alpha. Kalau aku hatinya merah biru, merah biru, merah biru. Merah Wah. biru, langsung dia. Dua-duanya. Soalnya ini seru banget sih. Jadi buruan spam di kolom komentar. EVOS Fam BK Troopers kita tunggu karena ini adalah game yang pertama dari Best of 3 Series. Dari pick-pickannya Om Bowa sendiri, melihat ini bakal ada advantage ke arah mana? Kalau aku advantage ke arah Bigetron Alpha. Bigetron Alpha. Ya, karena mereka dari sisi kiri dan juga sisi kanan, mereka bakal kuat dengan adanya Yuzong dan juga Pakito. Dua hero yang kalau hadapin dengan hero-hero melee juga, pasti ada advantage-nya dia. Satu dari Pakitonya pasifnya bisa ke reset fast, dari Yuzongnya bakal ada gain life yang cepat juga. Oke, tapi dari segi laning phase-nya ini akan sangat berpengaruh pastinya untuk membawa mereka ke dalam mid game-nya. Menuju ke arah line of down, tentu dari masing-masing player udah langsung ngeharas satu sama lain. Ripo dan juga Anti-Mage dari area top lane dan dari area rivernya. Little Wanderer berada di tangan Bigetron Alpha. Yap, ini dah. Sementara itu belum ada aksi yang emang benar-benar begitu ekstrim dilakukan oleh kedua tim ini. Saling melihat dari kejauhan aja di area mid pun. Rainbow dengan menggunakan Matildanya masih mengamankan wave minion. REKT mundur terlebih dahulu dengan Tyrant Revenge yang dia milikin. Ya, masih bermain dengan aman, tentram, damai sejahtera bagi keduanya. Dan Kufra Rek ini ngejagain full juga, dimana ngezoning out semua player dari Bigetron Alpha, berada di posisi yang selalu tepat, bisa melihat rotasi dari segalanya. Dan Bigetron Alpha, mereka pun oke, kita fokus untuk berfarming Ria, dimana sebenarnya mereka punya potensi pick off yang sangat kuat dengan adanya Selenaki. Oke, itu dia. Tyrant Revenge-nya kemana akan melangkah? Tidak jadi. Charge-nya dilepaskan, namun ada satu Abyssal Arrow yang udah nancap ke dalam tubuh dari REKT. Nah, ini enaknya ada Selenasi, bisa ngebuka map, lalu bisa kasih pressure ke semua lane juga. Yap. Siapa yang gak ada di Duxer kalau ada Selena? Duxer sih pasti, Hah? udah pasti. Hehe. Retrinya dipakai di sana, ini kebuka nih buat turtle-nya. Oke, dan sekarang ada turtle di sisi yang berbeda. Sementara itu tadi udah ada satu crab yang diamankan. Udah ada lagi turtle by Samsung yang terlihat tadi yang akankah pemain dari EVOS langsung setup karya tersebut, tapi ternyata tidak. Ditahan terlebih dahulu. Wow, akan terjadi peperangan di area Turtle kah? Karena dua-duanya itu udah nggak settle, udah saling ketemu main-main sama Turtle aja, tarik ulur kiri bersama dengan Rek, tapi Rek begitu kuat maju ke arah depan, Bouncing Ball dikeluarkan hanya untuk kabur aja. Sementara Bigetron Alpha lebih percaya diri untuk mengamankan Turtle yang pertama. Anti-Mage hadir pula di area depan menuju ke arah inisiasi, langsung Ripo The Whale of Dragon dimakan secara mentah, tapi Anti-Mage masih bisa kabur kan? Tidak, Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya, bisa arrow dibuka tapi belum connect. Dan Sonata dari Max begitu sakit mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan 2 untuk 0. Wow, miskalkulasi yang begitu besarnya barusan kita lihat, di mana ada satu turtle berhasil diambil dan plus 2 poin kill. Iya, ini kerugian banget untuk EVOS Legends tadi, karena ketika dia maju tadi dengan Tyrant Revenge ya, posisi dari Max ini udah out of the range dari Tyrant Revenge. Oke. Jadi dia bebas untuk memberikan Death Sonata dari belakang, Rhapsody juga demikian. Oh, bisa arrow dari Ki connect terhadap Rek, tapi bukan sasaran yang tepat, bisa di instan pun tidak. Sehingga ini hanya saling mengganggu satu sama lain aja. Ki, Abyssal Arrow-nya bikin EVOS Legend gak bisa bergerak bebas. Abyssal Arrow, Abyssal Trap, semua posisi Rek akan terbuka. Ini RKT bakal kenyang sih makan lele ya. Mau lele jenis apapun yang disajikan di dalam Land of Dawn akan dia telan dan diwajibkan untuk dirinya bisa melindungi rekan-rekannya dengan menabrakkan dirinya tersebut. Benar. Mau jenis apa ya tadi ya? Mau gaya dari lele goreng mungkin. Oh, banyak. Oh. kan? Mau Bakar. jenis apapun. Atau yang crispy juga bisa. Karena secara dari landing phase-nya tadi yang udah kita bahas adalah bahwa untuk semua hero melee ini sangat menguntungkan Pakito bersama dengan Yuzong. Oke, ini dia. Ada satu lagi Tyrant Revenge, namun digagalkan terlebih dahulu karena sepertinya ada movement lain yang harus dilakukan juga karena Versik akan mengamankan dulu terhadap satu purple buff yang udah nongol. Ya, aman dijagain juga dari segala sisi, dari kanan kiri, depan belakang, dan ini dari menit keempat kita ngeliat kalau Bigetron Alpha ngelit dari segi networknya, bahkan 1.300 karena satu momen tadi. Yep. Satu turtle, 2 poin kill. Sementara Ripo dan juga Anti-Mage bertemu di area atas. The Whale of Dragon sudah di pop up, tapi masih geli-geli aja. Ini bakal pertempuran yang sangat panjang kalau dilanjutin berduaan aja. Ya, dan juga kerugian tadi untuk EVOS Legends adalah Versik dia ke atas tadi. Yap. Tanpa adanya follow up, lihat bagaimana Versik harus pulang dengan tangan kosong untuk mendapatkan lagi
buffnya. Sedangkan startnya udah Lord. Waduh, di tempat yang lain. Ada Popheus yang berhasil tertangkap, namun untuk kali ini REKT Tyrant Revenge yang udah mulai connect. Namun dengan ada bouncing ball belum memberikan efek apapun dan Turtle tanpa penjagaan dari EVOS Legends. Ya, apakah di sini EVOS Legend memang menghindari objektif gaming seperti Turtle mengingat di yang pertama dan di area atas The Way of Dragon sudah dikeluarkan. Ripo berhasil kabur dari Undying Fury, dari The Power of Arc juga nggak masuk damage-nya secara maksimal. Sementara Ripo di area atas follow up datang bertubi-tubi, anti-maze dalam bahaya. Flicker yang sudah dia keluarkan menyelamatkan dirinya sehingga EVOS Legend masih bisa selamat tanpa ada yang tumbang. Tapi RKT maju ke depan Tyrant Rage menuju belum bisa keluar, hanya Tyrant Revenge yang bisa di pop up setup dari EVOS Legend. Gak berhasil di area river. Lagi dan lagi ada setup yang masih belum berhasil dilakukan oleh EVOS Legend. Dan bahkan untuk kali ini Abyssal Roy tadi langsung connect juga karena Versik sedikit lagi nyawa tersisa. Bisakah dia selamat? Yap, dengan 1 bar SP dia pun harus pulang menuju ke arah base-nya untuk nge-regen lagi darah yang dia milikin. Wow, dan informasi dengan Abyssal Arrow sudah memberitahu bahwa ini purple-nya kebuka. Waduh, diganggu? Tidak, ternyata mundur mereka Bude. Mundur dan sekarang purple buff-nya bisa diamankan oleh Versik. Yes, karena dari itemnya sendiri udah kelihatan nih, Bigatron Alpha Om. Yes, dari Beton Alpha matnya 4X ke Bloodlust Action. Sebentar lagi Maxnya juga bahkan ini cepet banget dari segi level. Yang kita tahu secara on par, biasanya Aulus cepet banget. Tapi sekarang ternyata bisa disamakan untuk Max dan bahkan Max lebih unggul untuk sisi levelnya. Max 2 kali mendapatkan turtle juga kan, itu yang menunjang bagaimana levelnya cepat banget untuk Max. Sementara itu untuk kali nanti match akan gak ada Way of Dragon, tapi ternyata tidak karena posisinya kurang begitu baik. Namun ya sekarang mereka akan mundur terlebih dahulu, dari Versiknya juga akan melakukan farmingan lagi, mengumpulkan secepat mungkin level 12 yang harus dia miliki. Jangan lupa stiker dari Bigatron Alpha udah mulai masuk ke area depan dan Black Shoes menyelamatkan crit di area tengah. Wow, itu damage dari Rhapsody yang dalam banget, 4 hit langsung. Kalau nggak ada Black Shoes menurutku dia udah hilang. Wassalam. Udah hilang sih, 1 peluru lagi tadi. Hilang udah itu, dan sekarang Turtle, the moment of truth. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle ini? Karena Versik yang memberanikan diri maju sendiri ke depan. Dia maju paling depan, dia maju seorang diri, namun di bagian belakang udah ada backupan yang langsung hadir. REKT tadi Tyrant Revenge yang gak kena karena siapapun, udah ada Conshell juga. Clover dengan darah yang gak begitu cukup, dia mau recall di area tersebut. Iya bener aja. Masih bisa kabur selamat ke area belakang, tapi Turtle yang ketiga ini akan menjadi rebutan. Maju ke area depan, Tyrant Revenge, bouncing ball untuk kabur saja. Sementara Turtle terreset, EVOS Legend juga mundur karena Rainbow mulai menuju ke area depan. Circle kali ini anti-match menjadi sasaran dan disusul pula oleh Abyssal Arrow yang gak connect terhadap siapapun. Bigatron Alpha dan juga EVOS Legend masih belum bertukar dari segi point kill-nya. Wah, Undying Fury juga udah dikeluarkan. Oke, berarti dari EVOS Legend mungkin akan menahan terlebih dahulu, dan Turtle-nya 3 kali menjadi milik dari Bigatron Alpha. Ya, tiga-tiganya objektif gaming dari Bigatron Alpha begitu kuat sih. Kayak dengan pengontrol map yang baik, Bigatron Alpha jadi bebas untuk melakukan rotasi, ngedapetin semua yang mereka mau. Zoning out-nya juga itu nggak main-main. Yes, dan jangan lupakan bahwa dari XP dan gold-nya di sini yang memang kontribusinya sangat besar sekali, terutama untuk Ripo sih. Shoutout untuk Ripo adalah bahwa dia sanggup untuk menahan 2-3 hero yang datang ke lane-nya tanpa dia harus terpick off 1 kali pun. Itu adalah sebuah aksi gocek menggocek yang sangat baik ya. Dilakukan oleh Ripo. Kita hitung aja berapa kali tadi Way of Dragon yang udah masuk ke arah tubuhnya. Iya, karena ada Yung Fury juga. Iya. Masih bisa kabur. Masih bisa kabur, dan sekarang Ripo ada di area mid, siap untuk memberikan tumbukannya, tapi REKT Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan, tidak ada target terlihat, tidak ada target didapatkan, dan dia pun bertahan di dalam rumput tersebut. Iya, saya Abyssal Arrow connect tapi tidak akan bisa untuk di setup lagi. Setup yang baik tapi follow-nya belum, dan yang terkena sekarang adalah REKT yang posisinya sangat terbuka. Bigatron Alpha mereka nggak mau ngeluarin resource tanpa pasti bisa mendapatkan kill itu. Jadi mereka lebih memilih untuk oke, biarin aja, kita kasih pressure aja, memberikan damage tanpa harus overcommit. Wah, ini pasif sekali permainan, tapi konselnya sekarang udah langsung diaktifkan begitu aja. Udah ada Undying Fury, langsung memberikan damage ke bagian depan dan gagal lagi. Gagal lagi dari EVOS Legends. Yes, dan selama gagal tersebut Bigatron Alpha mereka langsung ada objektif lain yang bisa diamankan, seperti Pakito yang tadi memang nggak lagi join teamfight. Waduh, ini ada kalkulasi yang agak sedikit miss ya Bude ya. Dan Bigatron Alpha mereka ngegeradaknya udah dari atas Kropos milik EVOS Legend, bawahnya juga. Sementara di area tengah ditahan terus. EVOS Legend berkali-kali mencoba untuk nge-steal di area mid lane-nya dan Bigatron Alpha sudah siap untuk menghadang.
Waduh, ini kita Waduh. lihat aja nih. Ripo udah hadir tapi Rainbow menjadi korban dengan sakitnya The Power of Us yang dimiliki oleh Versik. Wow, seorang diri berada di arah depan disambut dengan baik oleh EVOS Legend akhirnya. Kill pertama dari EVOS Legend pun dihasilkan dan maju ke area depan RKT. Menjadi frontliner dari EVOS Legend menjaga teman-temannya agar bisa melakukan Lord dengan bebas. Tapi tidak bisa karena Matt sudah hadir di sana. Black Dragon Form dikeluarkan dan Waduh. dia menjadi naga yang tumbang. Naga goreng sementara Bigetron Alpha. Mereka sudah nggak bisa untuk fight di area Lordnya. 4 lawan 5 bukan pilihan yang baik. Wah. EVOS Legend sepertinya sudah mulai bersinar dan ada satu Lord yang langsung mereka amankan. Namun konsel udah langsung diaktifkan. Apakah mereka akan mundur atau tetap ingin menyerang ke bagian depan dengan adanya Clover dan juga Rek? Tidak, mereka lebih menahan diri ke area mid turretnya. Oh, menahan. Ripo berada di area depan dan memilih untuk mundur ke area belakang. Tak bisa untuk mendefense tier pertama. Sementara EVOS Legion cukup puas dengan mendapatkan satu turret di area mid lane. Ini menarik banget sih, EVOS Legion mereka terlihat agresif ketika Versik udah ngedapetin level 12. Yes, dan itu terpantau banget sih dengan memaksimalkan potensi dari Aulus sendiri ya. Yap. Untuk pasifnya The Power of Action ini udah dapetin semua atribut. Tinggal bagaimana mereka fight sekarang. Karena dari Bigetron Alpha tadi, waktu ada Lordnya juga, mereka harus kehilangan Rainbow yang menurutku itu Iya. sangat mahal banget. Dan memang benar-benar berasa bagaimana tadi hasil dari level 12 yang memang Betul. ditabung dari Versik ya. 2 poin kill udah langsung dia dapatkan. Sekarang mereka punya Lord. Satu persatu dari turret harusnya berhasil mereka rontokkan. Karena sekarang ada Lord yang bergerak di area top lane. Inner turretnya pun berhasil dihancurkan. Mereka berada di area mid untuk bisa mendapatkan inner turretnya juga. Ya, posisi Bigetron Alpha sekarang mereka harus mendefense secara kuat. Sementara EVOS Legend maju ke area depan dengan Lord yang belum ditumbangkan. Anti-Match mencari posisi tapi RKT Tidal aja mengenai 3 member dari Bigetron Alpha. Dan Ripo pun tumbang. RKT memang harus hilang tapi tengok Clover menghantam dari segala arah. EVOS Legend menumbangkan 2 member tapi mereka pun harus kehilangan 2 pula. Tapi pertukarannya itu sangat berbeda. Ini dengan satu best turret lagi Om ya di area top lane. Betul. Ini worth it banget untuk EVOS Legends tadi. Memang mereka harus kehilangan 2, tapi ini juga masih untuk Lord di level 1. Jadi ini sangat-sangat pas bagi EVOS Legends kalau mereka mau unggul. Wah, satu best turret, 2 hero, ditukar dengan 2 hero juga. Mereka udah mulai menunjukkan eksistensinya nih dari EVOS. Oke, dari tadi mereka tertekan. 3 turtle diberikan begitu aja terhadap pemain dari Bigetron Alpha. Namun sekalinya level 12 ada di dalam tubuh Versik. Mereka mulai punya damage, mereka mulai membalikan keadaan. Dan sekarang Yes. mereka lah yang mulai menekan. Tengok, player gold by Livin by Mandiri, Versik jadi tertajir. Yes. Anak Sultan. Mengejar ya akhirnya. Yang tadinya sempat sama mungkin dengan Max ataupun Matt, ini udah mulai langsung lead out dengan skor ya selisih 600 lah. Nih walaupun bisa dibilang tempo permainannya cukup lambat ya Mbak ya. Benar. Ini cukup lambat loh Bude. Karena dari tadi jarang sekali terjadi fight. Fightnya jarang. Fight-nya paling ya di area turtle aja dan dikit-dikit doang coleknya. Habis itu ya udah mereka pergi ke area masing-masing. Dan damage dealer dari Bigetron Alpha adalah mid laner dan juga roamernya. Malah roamer dari segi Ki. Iya loh, malah kayak ini trapnya sih. Trapnya bakal menjadi salah satu damage utama juga. Namun sekarang habis Laronya nggak kena ke arah siapapun dan juga Versik siap untuk melumat habis ke arah satu inner turret yang ada di area bottom lane. Wow, perlahan tapi pasti EVOS Legend. Mereka menggerogoti dari Bigetron Alpha yang awalnya lead dari segi turret sekarang malah rontok. Nih dengan adanya Lord yang udah mulai dicolek tadi, coba lihat. Dengan satu chart, the power of axe-nya, dengan attack speed yang dia miliki juga Versik. Siap untuk memberikan damage. Ada Abyssal Row juga nggak kena ke arah siapapun. Ada anti-match membuat sebuah perimeter. Siapakah yang menjadi korbannya? Jet Kundonya udah kena. Yang Dragon juga tapi Andai Birunya pergi ke area yang berbeda dengan adanya Black Dragon Form. Di mana ke arah landingnya. Karena sekarang Matt-nya udah kena langsung 2. turun memberikan Dragon Tail. Tapi sekarang Popeyus malah langsung menghilang. Versiknya pun langsung down. Pertempurannya sekarang menjadi milik dari Bigetron Alpha. Karena sekarang double kill juga didapatkan. Dengan adanya pergerakan Yuzong dekat begitu baiknya. Ada 2 orang, bahkan 3 player dari EVOS tumbang. Oh, momentum tiba-tiba dipegang oleh Bigetron Alpha setelah memenangkan war-nya di area Lord yang tidak mereka amankan. Mereka langsung menuju ke arah inhibitor milik EVOS Legend. Anti-Match dan juga Crit harus mendefense ini berduaan aja. Sementara minion dihabisi. Bigetron Alpha mereka memilih alternatif yang lain yaitu mendapatkan objektif yang awalnya dicolek oleh EVOS Legend, diinisiasi oleh EVOS Legend dan Bigetron
Alpha sekarang yang terbuka untuk mengamankan Lord-nya. Wah, menjadi mimpi buruk harusnya untuk EVOS Legend Om Wawa. Ya, situ tadi bagaimana Matt dengan landingnya dia yang sangat tepat sekali berada di samping dari Versik. Dan mengintip dari segi item build juga. Versik kali ini untuk last itemnya bakal mengarah ke Immortal. Sedangkan Max juga sama demikian. Jadi kita akan melihat full item build dari kedua junglernya. Dan dari Bigetron Alpha mereka punya alat di mana mereka punya banyak sekali hero yang bisa melakukan inisiasi secara langsung, terutama untuk Matt. Matt di sini dengan tadi last item dia yaitu Radiant Armor yang akan bisa menerima magic damage dari Clover dan juga Gwen. Namun untuk kali ini KYY perlahan tapi pasti mulai mendekat, mulai memancing, ada Rainbow pula. Lord tidak sampai di area inner turret langsung hilang Bude. Dibegal di area tengah-tengah, nggak sampai tujuan. Dan Bigetron Alpha, mereka tanpa adanya Lord hanya bisa mengikis dari outer turretnya aja. Masuk ke inhibitor agak sedikit sulit. Mengingat juga dari EVOS Legend, mereka punya crit. Bisa nge-clearing minion dengan cepat. Crit pun dengan 1-1-2 KD yang dia milikin masih cukup baik, masih bisa menjaga posisinya. 8-4 poin kill, tidak banyak. Tidak banyak sama sekali. Bahkan tadi di menit 10 ya, di bawah menit 10 itu 3-0 Mas. Yap. Jadi ini kita sudah mulai melihat bahwa perubahan dari meta kita yang sekarang adalah siapa yang jauh lebih bersih dari mainnya. Siapa yang gak ke-pick off terlalu banyak juga. Siapa yang decision makingnya nanti waktu dekat dengan Lord gak ke-pick. Apalagi di detik-detik Lord bakal respawn. Nah, Dan sekarang khususnya Lord ketiga ya. Lord ketiga kan kayak itu kita tahu banget pentingnya luar biasa. Dan sudah terbuka Matt yang menjadi frontliner dari Bigetron Alpha, kayak dia ketemu ya udah dia udah. bisa kabur pakai Black Dragon Form. Kalau yang lain mungkin beda cerita. Yap. Konsil yang dikeluarkan jadinya agak sedikit percuma. Tapi menurutku sayang juga sih karena Black Dragon Form dengan gak adanya itu Bigetron Alpha mereka gak bisa inisiasi, mereka gak bisa main agresif dan ini akan ngereset semuanya sampai dengan Lord respawnnya di 30 detikan. Oke. Ini mereka ya balik lagi menunggu lagi, kita lihat aja. Tapi RKT sepertinya melakukan sebuah inisiasi ke bagian depan. Tyrant Revenge dikeluarkan, Abyssal Arrow-nya akan connect ke arah siapa? Tidak ada, dan Rainbow masih sempat pergi dengan Guiding Wind yang dia miliki, tapi Purple Buff terbuka dengan begitu bebas Bude. Yes, dicolong udah oleh EVOS Legend. Sementara Bigetron Alpha bermain hati-hati. Mereka nggak mau untuk bergerak secara gegabah karena Lord juga sebentar lagi akan muncul. Kurang dari 40 detik, 30 detik lagi, itu waktu yang sangat cepat sih menurutku. Jadi keduanya nggak boleh sampai kehilangan membernya. Nah, ini udah mulai set up nih. Ini mulai seru nih ya. Udah mulai set up ke area dari Lordnya. Mereka sekarang berada di bagian atas, tapi RKT masih mencari informasi. Ada anti-match pula, Abyssal Arrow kemungkinan akan melewati beberapa player. Ya, ini yang seru sih. Player Gold by Livin by Mandiri. Nomor satu emang Versik, tapi lihat 2, 3, 4-nya itu dari Bigetron Alpha. Benar, jungler XP Gold buat Bigetron Alpha. Mereka lead out dari sisi untuk goldnya sendiri yang berarti bahwa mereka dari sisi landing phase ya mereka udah sangat nyaman sekali. Yap. Tinggal fight besarnya ini karena Lordnya juga udah spawn. Wah, anti-match. Way of Dragon-nya langsung connect dan sekarang untuk Ripo-nya langsung menjadi bulan-bulanan. Masih bisa bertahan dan dia masih bisa pergi dari area tersebut. Malahan sekarang dengan ada bantuan yang langsung hadir, Matt-nya belum landing. Siapa yang akan menjadi korbannya? Tyrant Revenge langsung lompat ke bagian depan di belakang. Unnamed Fury juga udah langsung dikeluarkan. Sementara Clover dengan damage yang begitu menyakitkan. Dia terus menjadi asli lompat, tidak mau pergi ke arah mana Max-nya. Tapi malah tertangkap dengan begitu saja dari Clover. 1 untuk 2. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk EVOS Legend mengamankan Lord mereka. Karena Bigetron Alpha itu hilangnya banyak banget tanpa adanya Rainbow dan juga Ki. Tentu 3 member ini akan sangat sulit untuk mengkontes Lord yang ada. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series mengarah ke tangan tim Bigetron dengan 69%. Sementara EVOS 31%. Tapi ini dibalikin lagi menurutku baru aja dengan momen satu tadi di bawah. Benar, dan ini adalah Lord level yang ketiga yang berarti bahwa dari Bigetron Alpha karena gak ada Ki. Gak ada Rainbow, mereka harus nunggu, mereka gak bisa serta-merta harus ke sana, harus cari kesempatan karena chance mereka untuk menang itu kecil banget nanti di arah dari Lord Pit-nya. Waduh, ini itemnya juga udah mulai full ya Om. Mulai full, kecuali Ki ya, karena memang ya berat untuk Selina harus menyelesaikan semuanya apalagi sebagai roamer. Dan Creed punya Purple Buff, akan semakin semena-mena lagi dah. Walaupun dia udah punya item-item penunjang ya untuk mana itu sendiri, Enchanted Talisman ada, dia milikin. Tapi dengan ada Purple Buff, semakin asal-asalan lagi nih harusnya damage ya. Ya, dan tapi dari Rainbow juga ya, dia itu ada Shadow Tinble tadi. Yap. Jadi memang full damage sebagai mid laner Matilda. Itu dia. Matilda damage, Kufranya kena Abyssal Arrow nih Bude. Yes, dan itu nggak
nggak akan membuat apapun karena EVOS Legend akan maju bersama Lord di area top lane. Lord akan masuk sementara di area tengah. Teman-teman dari EVOS udah bersigap langsung untuk menuju ke arah inhibitor. Tapi tengok anti-mage mau juga dari depan. The Way of Wow. Dragon yang muncul. Tapi Ripo begitu low menuju ke arah lini belakang. Dan EVOS Legend berfokus terhadap base milik tim Bigetron Alpha. Dan game pertama dimenangkan oleh EVOS.